Persib Bandung mulai menarik perhatian dunia setelah pertandingan seru melawan Lion City Sailors. Bahkan, miliarder Amerika dikabarkan tertarik dengan Persib. Apa dampaknya untuk branding global, sponsor, dan masa depan sepak bola Indonesia? Tonton ulasan lengkapnya sampai akhir. Hari ini kita bakal bahas kabar gila tentang Persib Bandung. Ada informasi mengejutkan yang bisa bikin semua bobotoh merinding bangga. Ternyata, klub kesayangan kita mulai dilirik oleh seorang miliarder asal Amerika. Kok bisa ya tim asal Bandung sampai diperhatikan pengusaha top dunia? Penasaran kan gimana ceritanya? Tenang, semuanya bakal kita ulas di video ini. Tapi sebelum mulai, jangan lupa tekan tombol like dulu. Klik juga tombol subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru tentang Persib. Oke, langsung aja kita bahas dari awal. Jadi, kabar ini muncul setelah Persib tampil di ajang Liga Champions Asia 2. Pertandingan melawan Lion City Sailors jadi sorotan besar, bukan cuma di Indonesia, tapi sampai ke level internasional. Pertandingannya disiarkan langsung oleh DAZN, platform streaming olahraga kelas dunia. DAZN ini bukan platform kaleng-kaleng, mereka pegang hak siar liga-liga top di Eropa. Bahkan terakhir, mereka siarkan eksklusif Piala Dunia antar klub FIFA. Itu loh yang Chelsea jadi juaranya. Bayangin, Persib masuk radar di AZN. Otomatis brandingnya makin meluas. Nggak cuma ASEAN, tapi dunia tahu ada klub bernama Persib Bandung. Buat sebuah klub, exposure internasional itu mahal banget. Sponsor-sponsor global lebih gampang tertarik. Nama besar Persib makin sering disebut di luar negeri. Dan ini efek domino yang bisa sangat menguntungkan. Misalnya, orang asing yang nggak tahu Persib sebelumnya jadi penasaran. Mereka cari tahu, ternyata ada klub besar di Bandung. Nah, dari situ peluang bisnis terbuka lebar. Merchandise, jersey, sampai kerjasama komersial makin gampang dijual. Aku kasih contoh sederhana. Dulu aku pernah lihat jersey Lion City Sailors waktu tampil di turnamen Asia. Karena mereka tampil di panggung besar, jersey itu jadi keren banget. Bayangin kalau orang luar lihat jersey Persib lewat siaran internasional. Efeknya bisa sama bahkan lebih gede. Nah, inilah yang bikin miliarder Amerika mulai melirik Persib. Bukan cuma soal permainan di lapangan, tapi juga potensi bisnis globalnya. Apalagi gaya main Persib di laga kemarin dapat pujian. Pelatih Boyan Hodak sendiri bilang, itu permainan terbaiknya selama 3 musim. Bahkan komentator internasional nyebut kata beautiful buat Persib. Mereka kagum sama kualitas main dan atmosfer Bandung. Bayangkan promosi gratis kayak gini, nilainya nggak ternilai. Sekarang kita masuk ke sisi taktik. Persib melawan City Sailors dengan sangat terorganisir. Di atas kertas, formasi 4-2-3-1 jadi andalan. Tapi di lapangan, fleksibilitasnya luar biasa. Mereka main dengan switch play dan diagonal yang bikin lawan kewalahan. Lion City dipaksa bertahan dengan formasi 5-4-1. Sampai-sampai striker mereka, Anderson Lopez, nggak berkutik. Persib menciptakan banyak peluang lewat pergerakan Barba di kiri. Franz Putros juga naik bantu serangan dari sisi kanan. Lalu ada William Barros yang cerdas masuk ke half space. Gerakan tanpa bolanya bikin lawan ketarik ke dalam. Akibatnya, ruang di sisi lapangan terbuka lebar. Persib coba manfaatkan dengan umpan diagonal cepat. Tapi sayangnya eksekusi akhir sering kurang maksimal. Sa'adil Ramdhani sempat dapat peluang emas. Sayang finishingnya belum maksimal. Tapi secara struktur permainan Persib udah rapi banget. Kekuatan mereka ada di kombinasi serangan sayap. Luciano jadi pengatur irama di tengah. Sementara Eliano Reinders pinter narik pemain lawan keluar posisi. Dari pola itu akhirnya Persib berhasil bikin gol. Gol terjadi karena kesalahan Lion City. Sa'adil memanfaatkan blunder dengan cepat. Persib unggul 1-0, stadion bergemuruh. Sayangnya setelah unggul, Persib malah menurunkan tempo. Mereka lebih bertahan dengan formasi 5-4-1. Lion City jadi lebih agresif. Formasi mereka berubah dari 3 back jadi 4 back. Hasilnya, mereka punya lebih banyak pemain di depan. Dan lewat umpan silang cepat, gol penyeimbang tercipta. Skor akhir 1-1 memang bikin sedikit kecewa, tapi kita jangan terlalu larut dalam kesedihan. Nilai pentingnya bukan di hasil akhir. Nilai besarnya ada di exposure internasional yang didapat Persib. Kita bicara soal branding, sponsor, dan peluang global. Itulah kenapa miliarder Amerika mulai melirik Persib. Dia lihat peluang besar untuk investasi.
Kalau DAZN aja berani siarkan, berarti marketnya menjanjikan. Buat miliarder, ini kesempatan emas. Bisa jadi awal kolaborasi besar antara Persib dan investor global. Bayangkan kalau itu kejadian, masa depan Persib makin cerah. Tapi tentu ada syarat yang harus dipenuhi. Liga Indonesia harus lebih profesional, mulai dari jadwal, wasit, sampai infrastruktur. Jepang bisa dapat investasi triliunan dari DAZN karena liganya rapi. Mereka konsisten bangun kualitas bertahun-tahun. Hasilnya, banyak pemain Jepang sukses di luar negeri. Sementara di Indonesia masih banyak masalah. Kalau liga kita rapi, investor asing nggak akan ragu. Makanya, kehadiran orang seperti Takeyuki Oya di PT LIB jadi penting. Dia punya pengalaman bawa investasi besar di Jepang. Kalau pengalamannya bisa diterapkan di Indonesia, peluangnya terbuka. Tinggal kita mau nggak berbenah. Soalnya nggak cukup cuma dilirik, kita harus siap menerima investasi. Kalau nggak, kesempatan bisa hilang begitu saja. Balik lagi ke Persib, tampil di level Asia itu membanggakan. Exposure yang didapat jauh lebih besar dari sekedar uang hadiah. Nama Persib jadi bahan perbincangan internasional dan kota Bandung ikut terangkat. Komentator asing bahkan memuji Bandung sebagai kota indah. Ini promosi gratis yang luar biasa. Coba bayangin kalau makin sering tampil di Asia. Setiap musim Persib tampil, peluang sponsor baru masuk makin besar. Brand global akan berlomba-lomba pasang logo di jersey Persib. Merchandise laku keras sampai ke luar negeri. Dan bobotoh di seluruh dunia bisa bangga lihat klubnya mendunia. Tapi tentu, konsistensi itu kuncinya. Nggak bisa sekali dua kali, tapi harus rutin tampil di Asia. 1 musim, 2 musim, 3 musim, efeknya makin besar. Persib bisa jadi klub ikonik ASEAN. Dan dari situ, wajar kalau miliarder asing pengen ikut investasi. Jadi kesimpulannya, hasil imbang lawan Lion City bukan akhir cerita. Ini justru awal dari peluang besar. Persib dilirik miliarder Amerika karena punya potensi global. DAZN udah kasih panggung internasional. Sponsor-sponsor mulai melirik, scouting pemain jadi lebih terbuka, dan nama Bandung ikut terangkat ke mata dunia. Tinggal bagaimana klub dan liga menjaga kualitas. Kalau serius berbenah, masa depan cerah. Kalau lengah, peluang bisa lepas begitu saja. Tapi kita yakin Persib bisa. Dengan dukungan bobotoh, dengan kerja keras tim, semuanya mungkin. Bayangkan, beberapa tahun ke depan Persib jadi ikon ASEAN. Bukan cuma di Indonesia, tapi dikenal di Amerika, Eropa, dan seluruh dunia. Dan semua berawal dari satu pertandingan di Liga Champions Asia 2. Sebuah momen yang membuka mata banyak pihak, bahwa sepak bola Indonesia punya potensi besar, bahwa Persib Bandung bukan klub sembarangan. Mereka punya sejarah, dukungan fans, dan kualitas di lapangan. Itulah yang bikin miliarder Amerika mulai tertarik. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu pembahasan kita. Kita tunggu perkembangan selanjutnya soal investasi asing ke Persib. Kalau beneran kejadian, ini bakal jadi sejarah baru. Buat kalian yang bangga sama Persib, tulis pendapat di kolom komentar. Jangan lupa kasih like biar makin banyak orang tahu kabar ini. Dan tentu, klik subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru. Kita bakal terus kupas hal-hal menarik seputar Persib dan sepak bola Indonesia. Jadi stay tune di channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bobotoh!